Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah, sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Renungan hari ini berjudul Lompatan Iman, ditulis oleh Marvin Williams. Sahabat ODB, seorang pelayar asal Prancis sedang berlayar bersama kucing peliharaannya dari Dutch Harbor, sebuah pelabuhan di Pulau Selatan Alaska, ke San Diego, California, ketika kapalnya diputar-balikan oleh ombak besar. Kapal itu dapat kembali berdiri tegak dengan sendirinya, tetapi kemudi dan tali penyangga lepas dari sang pelayar karena gelombang yang ganas. Ia melaporkan situasi darurat itu kepada penjaga pantai dengan mengatakan bahwa ia terdampar, kehilangan kendali, dan kapalnya mati di tengah laut. Akhirnya pihak penjaga pantai menghubungi kapal pengebor minyak terdekat dan mereka berhasil menyelamatkan si pelayar. Namun ia masih harus melakukan loncatan dengan kucingnya bersembunyi di balik jaket dari kapalnya ke kapal penyelamat tersebut. Sahabat ODB, dalam Efesus pasal yang kedua, Paulus menggambarkan kondisi umat manusia yang berdosa dan tanpa harapan, mati secara rohani dan terpisah dari Allah. Selain itu kita menolak untuk menaati segala sesuatu yang Dia kehendaki dan hidup dalam hawa nafsu yang merusak. Tidak ada satu hal pun yang membuat kita layak memperoleh keselamatan. Namun karena kasih karunia, Tuhan Yesus memungkinkan kita diselamatkan oleh iman, dan keselamatan ini adalah pemberian Allah. Sahabat ODB, kita semua sudah terdampar dalam gelora lautan dosa dan kematian. Tetapi syukur kepada Allah,
kita memiliki juru selamat yang memungkinkan kita melompat dengan iman ke dalam tangannya yang menyelamatkan. Hanya Kristus yang sanggup menyelamatkan kita dan membawa kita ke tempat yang aman. Sahabat ODB, jalan keselamatan apa yang disediakan oleh Tuhan Yesus? Lalu apa hubungannya antara iman kepada Tuhan Yesus dan keselamatan yang Dia sediakan? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, belas kasihan dan anugerah-Mu memimpinku untuk melompat dengan iman ke dalam tangan-Mu yang menyelamatkan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari mendukung pelayanan ini agar kami dapat menjangkau banyak jiwa dengan firman Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup. Silakan scan kris yang tertera di layar untuk memberikan persembahan kasih. Tuhan Yesus memberkati.